Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Topal dengan NIM 18190100197 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Statistik dan Probabilitas dengan judul Distribusi Frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Berikut adalah beberapa pengertian distribusi frekuensi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Ridwan pada tahun 2003. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai dengan terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Lalu menurut Hasan pada tahun 2009, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Jadi, distribusi frekuensi adalah daftar nilai data atau bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Berikut adalah contoh untuk menyusun tabel distribusi frekuensi nilai ujian mahasiswa. Berikut adalah nilai ujian yang sudah diurutkan. Jadi di sini cara untuk menghitung range-nya yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Jadi di sini nilai tertinggi 99 dan nilai terendahnya adalah 35. Jadi 99 dikurang 35 sama dengan 64. Jadi nilai range-nya adalah 64. Lalu cara menghitung banyak kelas. Tentukan banyak kelas yang diinginkan. Apabila kita lihat nilai range yaitu 64, mungkin banyak kelas sekitar 6 atau 7. Sebagai latihan kita gunakan aturan Sturges. Rumus dari banyak kelas yaitu 1 tambah 3,3 kali log n. Jadi sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 80. Jadi hasilnya 7,28 atau bisa dibulatkan menjadi 7. Lalu mencari panjang kelas. Di sini rumus panjang kelas yaitu range dibagi banyak kelas. Jadi di sini range-nya sudah ditemukan yaitu 64 dan nilai banyak kelasnya itu 7. Jadi 64 dibagi 7 sama dengan hasilnya 9,14. Jadi kita bulatkan menjadi 10 untuk memudahkan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Tentukan nilai batas bawah kelas pada kelas pertama. Nilai ujian terkecil yaitu 35. Penentuan nilai batas bawah kelas bebas saja asalkan nilai terkecil masih masuk ke dalam kelas tersebut. Misalkan, apabila nilai batas bawah yang kita pilih adalah 26, maka interval kelas pertama 26 dikurang 35. Nilai 35 tepat jatuh di bawah atas kelas ke 1. Namun apabila kita pilih nilai batas bawah kelas 20 atau 25, jelas nilai terkecil adalah 35, tidak akan masuk ke dalam kelas tersebut. Namun untuk memudahkan dalam menyusun dan pembacaan tabel distribusi frekuensi, tentunya juga untuk keindahan lebih baik kita memilih batas bawah 30 atau 31 dengan angka 31 sehingga batas bawahnya adalah 31. Dari prosedur tersebut, kita dapat info sebagai berikut. Banyak kelas yaitu 7, panjang kelas yaitu 10, batas bawah kelas yaitu 31. Selanjutnya kita susun TDF, form TDF. Tabel berikut merupakan tabel yang sudah dilengkapi. Dan yang sebelahnya adalah bentuk yang sudah diringkas. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Variasi penting dari distribusi frekuensi dasar adalah dengan menggunakan nilai frekuensi relatifnya, yang disusun dengan membagi frekuensi setiap kelas dengan total dari semua frekuensi atau banyaknya data. Sebuah distribusi frekuensi relatif mencakup batas-batas kelas yang sama seperti tabel distribusi frekuensi, tetapi frekuensi yang digunakan bukan frekuensi aktual melainkan frekuensi yang relatif. Frekuensi relatif kadang-kadang dinyatakan sebagai persen. Berikut adalah rumus frekuensi relatif, yaitu frekuensi kelas per jumlah frekuensi dikali 100% sama dengan frekuensi kelas 1 per n kali 100%.
contoh frekuensi relatif kelas 1. Frekuensi kelas 1 sama dengan 2, jadi N-nya sama dengan 80. Frekuensi relatif sama dengan 2 per 80 kali 100%. Jadi hasilnya 2,5%. Distribusi frekuensi kumulatif. Variasi lain dari distribusi frekuensi standar adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk suatu kelas adalah nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Perhatikan bahwa kolom frekuensi selain label headernya diganti dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Batas-batas kelas diganti dengan kurang dari ekspresi yang menggambarkan kisaran nilai-nilai baru. Berikut adalah tabelnya. Dan kadang juga disusun dengan bentuk seperti ini yang sudah dibulatkan. Variasi lain adalah frekuensi kumulatif lebih dari, prinsipnya hampir sama dengan prosedur di atas. Berikutnya adalah histograf. Histograf sendiri merupakan bagian dari grafik batang di mana skala horizontal mewakili nilai-nilai data kelas dan skala vertikal mewakili nilai frekuensinya. Tinggi batang sesuai dengan nilai frekuensinya dan batang satu dengan lainnya saling berdempetan. Tidak ada jarak atau gap di antara batang. Kita dapat membuat histograf setelah tabel distribusi frekuensi data pengamatan dibuat. Berikut adalah contoh dari histograf. Lalu selanjutnya poligon frekuensi. Poligon frekuensi menggunakan segmen garis yang terhubung ke titik yang terletak tepat di atas nilai-nilai titik tengah kelas. Ketinggian dari titik sesuai dengan frekuensi kelas dan segmen garis diperluas ke kanan dan kiri sehingga grafik dimulai dan berakhir pada sumbu horizontal. Berikut adalah contoh dari poligon frekuensi. Lalu selanjutnya OGIF merupakan grafik garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif seperti daftar distribusi frekuensi kumulatif. Perhatikan bahwa batas-batas kelas dihubungkan oleh segmen garis yang dimulai dari batas bawah kelas pertama dan berakhir pada batas atas dari kelas terakhir. OGIF berguna untuk menentukan jumlah nilai di bawah nilai tertentu. Sebagai contoh, pada gambar berikut menunjukkan bahwa 68 mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 90,5. Berikut adalah contoh dari OGIF. Ada 68 orang yang mendapatkan nilai kurang dari 90,5. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.